Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah akhirnya saya bisa diizinkan untuk ada di podcastnya Pak Donitan, dimana sebenarnya hari ini saya ingin mengadakan kesaksian. Saya penuh dengan kesedihan akhir-akhir ini, dan ternyata kesedihan saya diperhatikan oleh teman-teman Kristen, dan ini sangat membuat saya bahagia ya. Ternyata teman-teman Kristen itu banyak yang sayang sama saya, sampai mereka memikirkan kenapa saya menangis, apakah saya diajak oleh Yesus. Itulah yang ingin saya klarifikasikan pada kali ini di hadapan Pak Dondi. Saya ingin melakukan pengakuan, dan mungkin kali ini saya nggak tahu apakah Allah akan ampuni. Semoga Allah ampuni saya. Ya mungkin itu saja. Silakan Pak Doni. Apaan? Hah? Apaan? Kan mau pengakuan dosa. Pengakuan apa? Kamu dosa apa? Itu Pak, kata teman-teman Kristen aku menghujat. Lu nangis kenapa? Nangis lah Pak, masa nggak nangis? Amin mah berita bahagia dong. Gimana sih Pak? Pak Dodi by the way, sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak, setiap sekali seminggu ngantarin makanan. Siapa? GR aja. Terus aku ditransferin uang. Kasih Ini Pak. ada apa nih? Datang nangis. Tisu separuh habis nih sama lu doang nih. Ini Pak lagi Pak. Emang tadi banjir di mana? Banjir Pak di mana-mana. Nangis Pak aku Pak. Ada apa? Sedih lah Pak. Gimana coba nggak sedih? Aku baca Bible tiap hari sedih tau. Baca Bible? Aku baca Bible Pak. Drama lu, tremor nih. Tremor apa gimmick? Ya Allah gimmick Pak. Aku tuh cinta banget sama Yesus. Terus? Kita tuh sebagai umat Islam itu mencintai para nabi. Terus kita juga diperintahkan untuk tuh udah yang nanya tuh udah lahiran gitu. Gimana sih Pak? Jadi kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk mencintai para nabi dan Bunda Maria. Nah jadi ada waktu itu pagi-pagi sekali gitu kan. Kenapa sih? Aku sedih aja. Iya kenapa? Baca Bible. Apa yang sedih, bikin sedih apa? Ini aku bacain. Tapi Bapak pasti juga sedih Pak, bakalan sedih juga. Pasti Bapak juga bakalan sedih kayaknya. Dari gua kali itu ayatnya. Ayat dari gua bisa sedih. Bapak nggak bisa. Bapak kita lagi ini Bapak. Oh lagi serius. Lagi serius Pak. Apa? Nih, Bapak nih baca ini apa coba? Sedih tahu. Ini loh pakai Kisah Para Rasul pasal ke-5 30. Oh, jangan bahasa Indonesia dong. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris Pak. Kenapa sih? Gara-gara ini itu kenapa? Pak kesedih banget Pak aku Pak. King James. Oh, ya. Iya. Kasih lihat nih. Liatin lah Pak, masa nggak diliatin? Nggak, ini kurang terang handphonenya. Iya, mentang-mentang handphone biasa gitu. Handphonenya nggak jelas begitu. Ih Bapak, donasi Pak, beli handphone dong. Donasi dong. Dari Hongkong. Aduh ya. Enggak nih, ini apa nih lagi mau ngomongin apa ini? Iya, jadi waktu itu yang ini yang beneran ya. Jadi Bapak tahu sendiri kan, aku ini sebagai artis TikTok ya kan. Bapak tahu sendiri gimana eksistensi aku di dunia per TikTokan gitu kan. Jadi aku everyday aku tuh memang buang-buang waktu dengan main TikTok ya, karena aku kerja duduk ngapain coba baca buku nge-TikTok kan gitu. Tiap hari main TikTok emang gak ada kerjaan apa gimana? Kan itu kerjaan aku. Oh, kerjaan. Apa duit? Bukan masalah duitnya sih Pak, cuman hobi aja gitu diliatin orang gitu pakai filter cantik mukanya. Kalau di sini kan nggak kelihatan kok. Ya Allah hitam banget Pak. Ya Allah Pak hitam banget Pak. Ya apa tetap cantik lah. Jadi ketika aku di TikTok itu pada waktu itu suatu pagi hari yang dimana aku tidak menyangka-nyangka hal itu akan terjadi. Jadi pada pagi itu aku lagi duduk gitu kan. Terus aku dengan kesibukan aku bukalah TikTok gitu kan. Buka aplikasi TikTok. Tiba-tiba aku lagi happy-happy aja gitu kan Pak. Tiba-tiba banyak tuh netizen aku lihat tuh attainable banget nama-namanya kan. Bahasanya juga attainable banget ya. Attainable lah bahasa-bahasanya gitu kan. Dibilang begini Pak. Ih mama isinya banyak. Ini mama cabul gitu-gitu. Terus?
Nah, kan aku kayak, namanya aku pecinta Nabi Muhammad, pecinta Yesus, aku ke-trigger dong, Pak. Jadi aku bilang, ini apaan nih orang, dasar kau. Oh, jadi ini orang yang ditebus sama Yesus, aku bilang. Kalian ini semua, aku bilang gitu, Pak. Itu dipotong sama akun yang namanya Christian Prince, akun TikTok Christian Prince sama Noni, yang mereka tuh pacaran, Pak. Oten juga sih di TikTok. Dipotong video aku pas bilang, dasar kalian yang ditebus sama Yesus, dasar kau penghujat Yesus, aku bilang kan. Baru aku ingat lagu Keong Racun, dasar kau penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib, aku bilang gitu dong, Pak. Aku kan kesel dong akunya gitu kan. Tiba-tiba pas aku bilang kayak gitu, dipotong sama Oten. Nah, habis dipotong sama Oten, Jangan bilang Oten lah. maaf, dipotong sama orang Kristen, boros Pak, ngomongnya panjang lebar, orang KBBI aja disingkat. Katanya ada loh Pak orang Kristen yang bilang Yesua itu singkatannya YHWH loh Pak. Yesus. Iya, Yesua Hamasiah itu singkatannya YHWH. Nama Tuhan aja disingkat, masa aku nggak boleh singkatin nama mereka? Pasti Bapak, aneh Bapak. Gitu Pak. Jadi teman-teman Kristen aku ini bilang gini, dipotong Pak videonya, pas dipotong itu pas part gini, pas aku nyanyi gitu. Gitu kan. Iya sih, aku akui sih, mungkin karena gestur aku yang agak unyu-unyu lucu gitu, mungkin dikira aku ngejek gitu kan. Padahal siapa coba yang aku ejek? Nggak mungkin aku menghina Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Siapa yang, kalau Oten pun nggak mungkin aku ejek di situ. Aku cuma mengejek orang-orang yang menghina itu. Oh, kalian yang ditebus sama Yesus, dasar kalian penghujat Yesus, aku bilang gitu sambil nyanyi. Jadinya aku dituduh-tuduh. Tahu-tahu malamnya aku nangis. Kenapa? Kata orang-orang Kristen aku diazab sama Yesus. Oh, bukan kejepit pintu. Oh, bukan. Iya, sedih aja gitu loh Pak. Maksudnya gini ya, kadang-kadang tuh teman-teman Kristen kita tuh mungkin nggak tahu ya apa mereka tuh terlalu nggak suka sama aku atau apa gitu kan. Mereka tuh gampang banget terprovokasi tanpa bertanya dulu. Masa Pak masuk-masuk ke komal aku? Namanya komal loh Pak. Komal itu kotak amal. Itu kalau di TikTok itu kan, di TikTok kan kotak-kotak kan. Jadi makanya disingkat sama komal. Mereka masuk ke rumah aku tuh cuman bilang gini loh, hai janda gitu. Hai rumah tangganya hancur gitu-gitu Pak mereka. Coba mereka kayak gitu. Itu satu pagi itu sampai 1.000 orang Pak. Masa? Kristen Pak, kontennya banyak banget gitu tiap pagi loh Pak. Apaan kalian ini gak ada kerjaan menghujat aku bilang kan. Tapi aku suka sih dihujat. Aku psikopat gak sih? Kenapa? Psikopat gak gitu kalau suka dihujat? Udah mana ada orang suka dihujat. Jadi teman-teman Kristen itu ketika mereka masuk ke room aku pasti mereka menghina agama Islam. Itu yang paling penting. Nah, jadi aku cuman bisa counter bahwa ketika mereka mencoba menghina Nabi Muhammad agama Islam, Papa kan tahu sendiri aku tukang blender. Ya aku blender lah mereka. Aku tunjukin dalil-dalilnya gitu kan. Aku bilang, kalian baca dong kitab kalian tuh. Dia bilang gini, Nabi Muhammad matinya diracun. Aku bacain dong Pak, Mazmur pasal 69. Nah, sakit hati lagi mereka. Terus ketika Nabi Muhammad dibilang pedofil, aku kasih tahu Buri Tawayu bahkan mengutip beberapa Bapak tahu nggak sarapan pagi biblikal? Aku belajar dari situ banyak loh Pak. Jadi aku belajar tentang kekristenan tuh dari websitenya Burita Wahyu, di mana dia pernah membuat website di mana tuduhan Ishak pedofil. Tapi dari website itu banyak kutipan-kutipan para rasi dan nabi mengatakan bahwa ada pernikahan umur 3 tahun. Nah, aku tunjukin itu ke mereka Pak. Mereka marah ngamuk sama aku. Belum lagi gini Pak. Kemarin gua nunjukin ini aja pada marah. Yang apa tuh namanya? Yang tafsirnya tanah. Yang tafsir Rabi Rasi bahwa Ribka dinikahi usia 3 tahun aja pada. Nah, aneh kan Pak, kok kita yang disalahin? Kita kan by literasi gitu kan. Satu lagi yang mereka mengamuk itu adalah ketika aku bilang gini, yang menghujat itu sebenarnya kalian, aku bilang Pak. Karena kalian tuh di Galatia pasal 3:13, nah kan mereka mengutuk Yesus. Ya jadi, saya. Galatia pasal 3:13 begitu Pak. Terus belum lagi itu aku ada kan gini Pak, mereka nawar-nawarin Yesus dan mau ayo jadikanlah Yesus Tuhan. Pokoknya aduh banyak banget typingan kok malah disuruh nyembah manusia gitu. Disuruh nyembah manusia. Aku bilang gini, aku bilang kan, mohon maaf aku nggak bisa nyembah manusia. Aku bilang dipotong lagi Pak videonya, udah buruk, tangannya bolong, aku bilang gitu kan. Nggak boleh gitu lah. Emang sih nggak boleh sih. Tapi aku tuh ke-trigger aja karena mereka menghina Nabi Muhammad. Jadi Bapak gini, Bapak mau nggak seandainya disuruh nyembah manusia? Ya enggak lah. Ya udah sama kayak aku kan alasannya kenapa aku nggak mau menyembah manusia, apalagi manusianya yang katanya 100%, tapi ternyata nggak 100%. Kan nggak 100% dia. Nah katanya gitu kan. Jadi aku cuman apa yang aku pelajari itu kan konsekuensi logis yang aku sampaikan kepada mereka. Ya mungkin menurut mereka tuh menyakitkan gitu ya. Lah kalau memang menyakitkan mereka mengimani itu, berarti iman mereka menyakiti mereka dong.
Kok aku yang disalahin? Udah mungkin karena aku Islam kali, mereka nggak suka aku bahas. Tapi masalahnya aku mencintai ilmu, Pak. Konsep ilmu dalam tatanan ilmu ilmu itu adalah ilmu itu universal, Pak. Milik siapapun. Kristen kan bukan milik mereka aja. Siapapun boleh membahas literasi Bible, dan tidak ada kan, Pak? Tidak dilarang membaca Bible bagi umat Islam, kan nggak ada kan? Dilarang. Kan nggak ada kan kayak gitu? Ada. Hah? Sebenarnya ada. Di mana? Ini gini, pendapat. Ini ada dua pendapat ya. Bolehkah umat Islam membaca kitab orang lain? Satu pendapat bilang nggak boleh. Ini dari mana, pihak kita atau Islam. Oh, kalau Islam mah. Dari pihak Islam. Karena aku bilang Kristen. Kristen melarang kita baca Bible. Makanya aku tanya, ada nggak sih orang yang dari Orang Bible-nya dijual di buku, di toko makanya buku, masa nggak boleh Pak, baca? makanya aku baca. Kalau aku baca, kenapa aku dibilang menista? Enggak, tadi yang kisah para rasul kenapa tadi? Itu Pak, kita para rasul pasal kelima itu. Tapi aku belajar bahasa Inggris loh ya, aku baca ini Pak. Ini ada nih, tongolin sini kalau mau. Oh, Mau tongolin? tongolin lah Pak. Mau. Tongolin lah Pak. Pak, aku kok hitam banget ya Pak di YouTube ya. Baru tahu ya. Allahu Akbar. Bentar, ini maksudnya. Ini Pak. The God of our father rise up Jesus whom is slew and hang on a tree. Sedih Pak. Kenapa? Aku nggak ngerti bahasa Ini Inggris. maksudnya kenapa? Ini maksudnya kenapa? Sedihnya aku nggak ngerti bahasa Inggris. Ini yang bikin aku nangis Pak. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Lu sedihnya karena nggak bisa bahasa Inggris? Iya, Karena nggak ngerti artinya? Nggak ngerti artinya Pak. Ya Allah. Tolong Pak. Nah, ini kalau arti apa namanya? Tunggu sebentar. Arti kalau sesuai dengan kata-kata yang ada di sini ya. Ini artinya Tuhan bapak-bapak kita, artinya Tuhan leluhur kita membangkitkan Yesus yang kalian bunuh Baju. dan gantung di pohon. Pakai baju nggak? Ini kalau arti kalimat bahasa Inggris ini ya begitu artinya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak begini. Enggak dong, beda dong. Nih kalau bahasa Indonesia kan gini. 30. Allah nenek moyang kita telah gitu kan. Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, tapi agak sedikit soft sih. tunggu sebentar. Ini Aduh. sinyalnya kenapa nih, Ri? Oh. Logitech-nya? Enggak nih sinyal dari ininya, Wi-Fi-nya. Aduh. Di tempat bohong loh, like. Ini masih keterekam suara kita tuh. Netizen, masih ada nggak kitanya netizen? Itu sinyalnya nggak bagus. Oh, gua nggak pakai kabel kali ya, Ri. Tuh aku dibikin jelek sama Pak Timas Deka tuh, tengok muka aku yang paling jelek pula lagi ngajar nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya udah terus. Ya itu aku ya sedih aja lah. Coba Bapak jelasin tuh. Gimana itu? Oh, gambar bagus, suara bagus. Emang masih keluar gambarnya? Ada tuh. Tuh masih ada. Berarti di sini yang gua punya nih. Ya udah, lanjut. Iya, jadi gitu Pak, sedih banget akunya gitu loh. Bapak jelasin dulu itu, aku nggak ngerti bahasa Inggris Pak. Aku baru belajar bahasa Inggris kemarin. Tunggu sebentar. Itu kan belum clear lagi belajar. Ya kalau tadi yang bahasa Inggris itu kan tulisannya memang digantung di pohon, ya kan? Tapi maksudnya sebenarnya kalau bahasa Indonesianya menurut versi Kristen itu sebenarnya digantungnya di salib. Nah, maksudnya di tree itu sebenarnya artinya log batang kayu, tahu nggak? Oh, Batang tapi bukan kayu. pohon yang tumbuh kayak Bukan gitu. pohon yang ada rantingnya, ada daunnya gitu, iya, bukan. Iya. Maksudnya ranting kayu gitu. Nggak ada ranting kayunya, jadi cuma sebatang pohon gitu. Oh, jadi nggak, tapi ada ini nggak kayak silang gitu nggak? Nah, kalau yang namanya log kayu itu berarti nggak ada silangnya. Wah. Jadi cuma satu batang kayu gitu. Cuman kan kalau di versinya bahasa Indonesia kan kayu salib. Kalau kayu salib kan bentuknya kan begini. Nah, cuman kalau dibandingin sama bahasa Inggrisnya kan jauh beda, kayu salib sama tree gitu. Iya, beda banget. Tapi bisa jadi maknanya itu Pak, lafaz mustarak. Ya, Satu ya kata kalau bermakna banyak. menurut Kristen pada umumnya tetap kayu salib. Ya iya. Kalau Nggak, terus maksudnya dengan ayat ini lu nangisnya kenapa?
Ya sedih lah Pak, masa Tuhan digantung? Bapak bener aja lah Bapak, masa Bapak nggak sedih? Aku tuh lo cinta banget sama Yesus. Bahkan kita percayanya bukan Yesus yang digantung. Iya sih, Ya maksudnya terus kan, kapan lu tangisin kalau bukan Yesus yang digantung? emang aku lo sedih. Bapak kok larang-larang aku sedih sih? Lah bukan, kalau menurut Islam kan bukan Yesus yang digantung. Kenapa Oh, iya ya? kenapa sedih? Ya ngapain aku nangis ya Pak? Gimana sih lu? Ya udahlah nggak jadilah kalau gitu aku sedih. Ya udah cengengesan aja ngapain nangis. Ya udahlah kalau gitu nggak jadilah aku nangis kalau gitu. Ada aja ih. Aku sedih Nah banget. terus gimana maksudnya? Gini, gua kasih pesan aja. Mm-mm. Kalau dakwah di TikTok atau di media sosial apapun boleh. Iya Saya juga Pak. dakwah di YouTube. Mm. Cuma maksud saya jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka. Iya Pak. Nggak boleh. Terus kita menghina Tuhan mereka juga nggak boleh. Nggak ada Pak aku hina, beneran Pak. Ya nggak usah bilang apa namanya, tangannya bolong. Lah kata atau Yusuf Manumulu Pak. Bapak nggak lihat video Yusuf Manumulu dulu? Dia ketemu Yesus terus dia masukin jari tengahnya ke tangan bolongnya Yesus. Bapak nggak pernah lihat video itu? Aku pernah loh rekam Kayak video maksudnya itu. nggak usah main fisik lah gitu. Nggak usah main fisik. Itu kan mereka yang bilang Pak. Ya Oh. udahlah kalau salah aku minta maaf lah Pak. Ya gini, maksudnya jangan sampai kita berasumsi di luar daripada pemahaman mereka. Loh itu Kalau kan mau, pengakuan mereka Pak. Ya, maksudnya gini loh. Kita nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Enggak Pak. Kalau kita mau baca tafsir, ini baca nih tafsir. Oh, yang mana Pak? Ini. Yang merah nih sama hitam tuh. Keren. Ini semua tafsir tuh. Wah, ajarin aku Pak, angkat aku jadi murid. Ini KJV sama RSV. Dua ayat dua versi dibandingin, terus di bawahnya ada tafsirnya. Loh, katanya orang Kristen nggak percaya tafsir Pak, sekolah skriptura. Nah masalahnya kan gereja ini tafsirnya beda, gereja ini tafsirnya beda. Oh. Satu pertanyaan, satu soal, satu kasus ditanya kepada Beda. dua gereja, jawabannya bisa 3 gitu. Masalahnya di situ. Nah kalau di dalam kita berdakwah atau kita berapologetika, kita harus tahu batasan-batasan lah. Iyalah Kita Pak. punya pagar lah, jangan sampai kita lompat pagar. Iya. Boleh juga gini, kita membacakan aja boleh. Ini makanya buku-buku kita harus beli gitu, yang dari kalangan mereka gitu. Ya. Bapak dimarahin Oten nanti. Selama kita cuma bacain doang, ya mereka kalau mau protesnya ke yang nulis buku dong, jangan Iya protes ke sih. kita gitu maksudnya. Bener. Wah, Mau ngomong apa misalnya, Kristen meneruskan pagan, ya nulis ini orang Kristen semua. serius Pak, pagan. Serius? Gimana Maksudnya, sih? Kristen meneruskan pagan, maksudnya gimana sih Pak? Gimana ya? Banyak dari kalangan akademisi, ya, tapi maksudnya tidak terlalu di blow up gitulah ya, bahwa kekristenan itu sebenarnya diduga kuat itu meneruskan ajaran pagan. Oke. Yang pertama kali kelihatan adalah apa? Pribadi dari Tuhan Kristen kan 3. Ini yang Trinitarian nih ya. Saya nggak bicara Unitarian, nggak bicara yang Oneness nih. Yang mayoritas kan Trinitarian. Kenapa Trinitarian kok pribadi Tuhannya cuma 3? Walaupun mereka ngakunya Tuhan kami itu Esa gitu. Tapi kan pribadinya 3. Iya. Kenapa berhentinya cuma 3 gitu maksudnya? Kenapa itu. nggak 4? Kenapa itu, nggak Pak. 5? Betul. Kenapa nggak 10? Iya. Kenapa Karena nggak 100 omnipresent. gitu? Nah, Iya. ternyata kalau kita telusurin ke belakang-belakang, atau di daerah-daerah yang sekitar situlah, daerah-daerah sekitar Roma, sekitar Palestina, rata-rata semuanya dulunya udah ribuan tahun sebelumnya menyembah Tuhan yang triad. Triad ini maksudnya 3 gitu ya? Triad itu 3 tapi 1 gitu. Triad namanya. 3 tapi 1 gitu lah. 1 tapi dalamnya ada 3 gitu. Di Sumeria ada 3. Di Babilonia 3. Di Persia 3. Di India 3. Di Mesir 3. Di Eropa 3. Semuanya 3. Berarti nggak eksklusif dong? Oh, Kristen itu Tuhannya 3. Kristennya maksudnya. Iyalah. Berarti udah ada yang... Nah justru itu adalah indikasi yang paling kuat kenapa disebut atau diduga bahwa Kristen itu meneruskan agama pagan gitu. Aristoteles bilang, Siapa tuh Pak Aristoteles? filsuf kan, filsuf terkenal lah beberapa abad sebelum Masehi kan. Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi hanya dengan angka 3, awal, tengah, akhir. Wah. Menggunakan hukum tersebut kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu tulisannya Aristoteles. Berarti sudah. Kemudian turun ke Plato. Ajarannya Plato akhirnya disebut menjadi Platonisme.
Oh iya. Sebelum Yesus, ajarannya disebut Platonisme. Mm-mm. Setelah Yesus, ajarannya menjadi New Platonisme. Hmm. Wah. Oke. Ajaran Platonisme ini juga diikuti oleh Philo. Itu tuh Philo siapa filsuf dong? Yunani kan? Iya, filsuf Yunani. Philo itu Iya. orang Yahudi. Philo tuh orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah, apa ya namanya, sudah erat gitulah dengan Orang filsuf-filsuf Yunani. Yunani. Sudah erat dengan budaya Helenisme Yunani gitu. Jadi Philo itu yang menggunakan atau mempopulerkan istilah logos. Itu tahun sebelum Masehi. Philo itu beberapa tahun sebelum Masehi sampai abad pertama atau kedua Masehi lah. Waduh. Ajarannya dia, dunia ini diciptakan melalui logos. Logos maknanya yang sama dengan orang Kristen sekarang. Logos itu kan kalau di Yohanes 1:1 kan kita tahu kan, enarche, hologos. Iya, ya pada kan? mulanya firman atau word. Tapi nah, logos yang di dalam Yohanes 1:1 itu adalah mengadopsi budaya atau filosofi Helenisme. Santo Agustinus mengakui bahwa banyak tulisan-tulisan atau buku-buku Plato yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan dengan apa namanya? Dengan alasan dan tujuan yang sama, maka itulah kata-kata in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Itu sebenarnya mengadopsi dari situ. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu sebenarnya adalah adopsi Helenisme filosofi dari Plato. Mengadopsi filosofi Helenisme gitu. Dan itu diakui sama Santo Agustin sendiri. Santo Agustinus. Ada Nah, nih. Santo Agustinus itu termasuk bidat nggak kalau dalam Oh Kristen? bidat gimana sih ngomong bapak gereja kok Ya, bidat? kan gini Pak, kalau yang berbeda keyakinan kan langsung dibidatin biasanya. Beda keyakinan apa nggak tahu? Oh gitu kali. Kan bapak gereja itu kan banyak juga, nanti ada Justin Martyr. Ini Justin Martyr. Oh itu bentukannya. Ini bapak gereja. Lahir tahun 100, mati tahun 165. Justin Martyr. Protestan atau Katolik itu orangnya? Waktu itu belum ada Protestan Katolik. Dia masuk ke dalam agama Kristen setelah dia juga menjadi atau pengikut ajaran Platonisme. Nah, terus kemudian pada waktu dia menjadi Kristen, kan orang-orang Kristen awal kan dipersekusi kan sama Romawi kan. Iya. Nah, dia juga akhirnya dipenggal matinya. Sama kayak Paulus dong. Sama Kaisar. Kaisar apa ya? Rustisius apa siapa lah gitulah namanya, susah-susah. Pokoknya Iya pakai sih. us-us gitulah. Iya. Dia nulis ini kenapa? Karena untuk membela keyakinannya setelah Polikarpus dibunuh. Polikarpus itu bukannya sejarawan itu? Bukan, itu mah Flavius Josephus. Oh iya salah. Ya, sih namanya sulit nih. Ya kan semuanya us-us semua gitu. Iya. Sampai pada akhirnya, ya dia menulis ini kan ditujukan kepada ini. Ditujukan kepada Kaisar Titus, Aelius, Adrianus, Antoninus, Pius, Augustus, Caesar. Sama kayak Caesar itu yang Caesar Dan kepada putranya Verisimus, the philosopher. Dan kepada Lucius, the philosopher. Anak kandung Caesar. Itu Caesar yang ada di film-film itu bukan? Iya. Oh, Julius jahat Caesar. kan dia? Anaknya, ini anaknya. Oh. Anaknya. Kalau nggak salah Caesar itu kan penyembah pagan ya Pak? Ya kalau Romawi itu selama 400 tahun sebelum Yesus tuh, selama 400 tahun agama mereka itu adalah Mitraisme. Mitraisme itu yang teriak tadi? Mitra, Dewa Mitra itu sebenarnya diambil dari Persia. Dari Persia, Mitraisme dijadikan agama di Romawi selama 400 tahun. Gitu. Setelah masuk Kristen baru Mitraismenya dibuang. Oh gitu, aku paham. Di buku ini, Justin Martyr, dia sebenarnya sedang berusaha membela akidahnya, akidah Kristen gitu. Ya. Tetapi karena di lingkungan itu, termasuk di dalamnya Romawi, semuanya kan pagan. Ya. Sampai akhirnya dia bilang begini, di chapter 21 nih ya, analogi atas sejarah Kristus. And when we say, ini satu. Bapak liatin dong, pemirsa-pemirsanya pengen nonton. Bentar ya, saya Siap. share dulu. Nah ini. Ya, chapter 21. Analogi-analogi teratas sejarah Kristus. And when we say,
also that the word, ini kan maksudnya kan, dan ketika kita membicarakan juga tentang firman, word ini kan firman, who is the firstborn of God, yang mana dia adalah putra sulung Tuhan. Putra sulung Tuhan. Ya, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa hubungan badan. And that he, dan dia, Yesus Kristus, guru kita, disalib dan mati, was crucified and died, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke surga. Ini sebenarnya langit ya, bukan surga ya. And died and rose again. We propound nothing different. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda. Oke? Tidak ada yang berbeda from what you believe, dari apa yang kalian percayai, regarding those whom you esteem sons of Jupiter, mengenai mereka yang kamu sembah, yaitu putra-putra Jupiter. Jadi dia mengakui kalau tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada yang berbeda antara Yesus dengan putra Jupiter. Wah, sinkretisme dong. Bukan sinkretisme. Walatal bisul haqqo bil batil. Dia menggunakan analogi. Yesus tuh nggak ada bedanya sama putra-putra Jupiter yang mereka percayai. Oh. Jadi Justin Martyr juga mengakui atau membela bahwa kami mempercayai Yesus itu kurang lebih sama dengan mereka percaya dengan putra-putra Jupiter gitu lah. Iya. Ya. Jadi ingat ini ya Pak ya, kaum kafir yang datang kepada Nabi Muhammad ya, yang nego, ayo gua sembah Tuhan lu, nanti sembah Tuhan lu. Makanya muncullah surat Al-Kafirun. Benar nggak sih kayak gitu? Jadi mereka seolah-olah dia mau, udah kepercayaan saya tuh sama kok dengan kalian, gitu nggak sih? Ya kurang lebih gitu lah. Mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip. Jadi akhirnya karena Justin Martyr ini tidak mau mengikuti ajarannya orang Romawi, makanya dia dipenggal. Gitu. Ya. Jadi kira-kira gitulah, kurang lebih sama lah dengan asbabun nuzulnya Al-Kafirun. Oh iya kan itu Justin Martyr ya, Justin Martyr, dan ini bapak-bapak gereja. Nah sekarang Pak, aku tuh pengen tahu bener nih, secara eksplisifkah namanya, implisitkah istilahnya, kalau betul-betul ada identifikasi khusus yang menunjukkan kepaganannya. Mohon maaf ya Pak ya, aku nanti dikira menghujat lagi nih Pak. Dari ajaran teman-teman kita ini, ada nggak sih Pak bukti-bukti dari mereka sendiri gitu? Dari mereka? Ya, maksudnya dari orang-orang yang ya kayak gitu, kayak Justin Martyr gitu, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Ya kalau yang jelas ini, kan tadi saya bilang Santo Antonius. Ya, itu mengakui bahwa banyak buku-buku Plato yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Itu kan yang masuk ke dalam Yohanes 1. Oh iya, Santo Agustin ya. Nih. Dan itu jadi ayat terkuat loh Pak sepanjang masa. Ya, itu kan ayat yang mereka anggap sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan. Bentar, coba nih kelihatan apa enggak nih. Yuk kita cek. Coba Ri. Ini harus diangkat ya kayaknya. Aku bacain komen netizen boleh nggak sih Pak? Nggak boleh ya? Nanti aja. Nih, ini kan Yohanes 1 ayat 1 nih. Kabur Pak. Tunggu. Jangan dikaburin. Di fullin aja Ri. Enggak diginiin, gini. Ini diklik kotak ini. Nah. Tuh. Ini ada di Bible, New American Bible nih ya. Nih. New American Bible. John 1:1 nih. Yohanes 1 New American Bible. Oke ya. Itu John 1:1 kan. Gak kabur Pak. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bener gitu Pak, kan? pas di situ. Nah, itu kan ada tanda bintang tuh. Tanda bintang. Nah, lihat di bawahnya nih. John 1:1. In the beginning, tanda bintang was the Word. Terus Pak? Ya, itu lihat tanda kuning tuh. Apa namanya? Hellenistic philosophy. Waduh, itu kan Helenisasi itu kan ya, Yunani kan. Iya. Dan itu diakui kan? loh. Ini Bible loh. Iya. Ini tulisan Bible loh ya. Bukan tulisan saya, bukan omongan saya loh. Tapi kan nggak ada di terjemahan baru Pak, kayak gitu-gitu. Kalau di PB ya nggak ada. Nah PB itu kan nggak ada catatannya. Makanya teman-teman kita Kristen itu nggak tahu Pak. Pas kita bilang kita dituduh menghina Pak. Dituduh kita kadang-kadang. Makanya beli bukunya. Makanya beli tuh teman-teman. Lu beli. Aku pinjam aja lah sama Bapak. Ngapain aku beli? Aku kan bisa pinjam.
Nah, Bisa minta foto aja kan gitu. itu dari sumber dari Bible sendiri ya. Iya, ih. Kalau sumber-sumber dari yang orang-orang Kristen yang menulis buku, itu banyak banget tuh. Waduh, Nih, aku keluarin. mana dong? Malah ada teori, nih, Caesar Mesia. Hah? Si Caesar juga dia nggak Mesia? Aduh. Tapi mereka nggak percaya teori loh, Pak. iya, nggak apa-apa, nggak Itu kan masalah. literasi doang ya, Pak ya? Iya, ini kan cuma literasi doang. Ini Iya. bahkan ini nih, Apa nih, Pak? ini artinya apa? The word 16 crucified savior. Wah. The world dunia yang pernah 16 itu 16 penyalipan, penyelamatan dengan penyalipan di dunia. Christianity before Jadi- Christ. Juru 16 juru 16 selamat selamat. dunia yang disalib Disalib. ya sebelum Kristus. Wah, Kelsey Graves. Aku baca, ini beli nih umat Islam nih beli kayak gini-gini tuh. Kadang-kadang umat Islam kan, biar kita, aduh, Pak, kayak gini nih harus dijadiin kurikulum tau, Pak. Masuk. Iya. Tenang aja, masuk. Kurikulum, Pak. Jadi umat Islam tuh bisa smart, pinter, kita tahu semua, Nah. tahu guys. Yang begini ya, ini walaupun ini literasi, Hmm, kan bisa dicari sumber datanya di mana. iya. Kalau yang apa namanya? Yang apologetik gitu ya, apologet gitu ya. Bilang, "Oh, ini nggak ada sumber datanya." Oh, ini di sini ada sumber datanya. Tau nggak, Pak? Ini ada sumber data dong. Aku kemarin ada dapat ini, Pak, Sinaksarion, Pak. Sinaksarion itu nggak ada daftar pustakanya loh, Pak. Sinaksarion itu apa? Sinaksarion itu tentang kematian-kematian martir-martirnya teman-teman Kristen, Pak. Oh, Nah, pas aku dibeliin tuh sama teman netizen tuh ada beliin di Amerika tuh dia kayaknya beliin 400.000 Pak kalau nggak salah. Aku cross check nggak ada daftar pustakanya, nggak ada ininya sumbernya. jadi gini, kalau yang disebut dengan Christianity sebelum Kristus, Mm-mm. ini maksudnya bukan agama Kristen sebelum Kristus, Nah, aku ngerti bukan. maksudnya. Tapi maksudnya adalah Seolah-olah konsep ajaran yang mirip dengan agama Kristen sekarang gitu. Ya. Sebelum Kristen itu Jadi muncul. sebelum ada Kristen aja tuh sebenarnya konsepnya sudah ada. Waduh. Sudah ada juru selamat, disalib, mati, bangkit hari ketiga gitu-gitu. Itu udah banyak. Ini bahkan di sini ada 16 nih. 16. Bahkan ada teori konspirasi Roma menciptakan Yesus. The Roman conspiracy to invent. Ini yang bikin orang-orang Islam kayak ini, Pak. Bukan. Hah? Bukan, ini nggak ada urusan sama Islam, nggak ada urusan sama Muslim. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini banyak nih. Terus ini lagi. Aduh. Ini anak misionaris nih yang nulis nih. The paganism in our Christianity. Wah, Arthur Ini Arthur Weigel. Arthur Weigel. Weigel ini anak misionaris, orang Kristen. Allahu Akbar. Jadi dia melihat bahwa di dalam Kristen itu banyak sekali ritual-ritual, acara-acara atau upacara-upacara yang semuanya sebenarnya Mirip pagan. mengakar dari pagan. Waduh. Kalau udah percaya gitu kenapa Ini Mas? juga nih, ini termasuk yang Frank Vola, George Barna, pagan, Christianity, tanda tanya.